Halo semuanya, kembali lagi di video kami. Perkenalkan, nama saya Alfian Hartanto dengan NIM 515200011. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan apa itu Automated Material Handling atau Transport System. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Alfred Briantio dengan NIM 515200001. Halo, nama saya John Michel dengan NIM 515200003. Nama saya David Fernando Situngkir, NIM 515229101. Oke, berikut tadi adalah nama anggota tim yang bekerja sama dalam pembuatan video ini. Oke, kalau gitu kita masuk ke pembahasannya. Sistem penanganan bahan baku memegang peranan yang sangat penting dalam perencanaan suatu pabrik. Perencanaan tata letak pabrik tidaklah bisa mengabaikan signifikasi dari aktivitas pemindahan bahannya. Demikian juga sebaliknya, pemindahan bahan atau material adalah suatu aktivitas yang sangat penting dalam kegiatan produksi dan memiliki kaitan erat dengan perencanaan tata letak fasilitas produksi. Dengan demikian, untuk menekan biaya pemindahan bahan tersebut adalah memindahkan bahan pada jarak yang sependek-pendeknya dengan mengatur tata letak fasilitas produksi atau departemen yang ada. Biaya material handling akan proporsional dengan jarak pemindahan material dan pengukuran jarak akan bisa dilaksanakan dengan sederhana bila mana layout dari fasilitas produksi tersebut bisa digambarkan. Biaya material handling seringkali akan sangat dipengaruhi oleh desain layout itu sendiri, karena biaya material handling proporsional. Selanjutnya, apa itu automatic material handling? Automatic material handling adalah kegiatan yang melibatkan pergerakan material atau produksi dalam suatu organisasi dari suatu tempat ke tempat lain secara otomatis menggunakan kendali jarak jauh maupun robot. Selanjutnya ada sejarah dan perkembangan material handling. Di industri besar di dunia pasti memiliki bahan baik itu bahan mentah maupun siap jual. Karena bahan-bahan di industri yang terlampau banyak, kegiatan pemindahan bahan yang efektif dan efisiensi diperlukan untuk mempercepat kegiatan produksi sampai distribusi. Kegiatan pemindahan bahan ini sering disebut sebagai material handling. Material handling lebih dari sekedar penanganan inventaris. Material handling adalah pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan kontrol material dan produk selama masa produksi, pergudangan, distribusi, konsumsi, dan pembuangannya. Penanganan material mencakup berbagai komponen untuk menjaga agar supply chain tetap berjalan. Penanganan material secara manual adalah salah satu teori dasar dalam teknik pemesinan yang berisi tentang bagaimana cara bekerja dengan berbagai material teknik, seperti logam, non-logam, polimer, plastik, gelas, keramik, dan material logam yang lain. Berikut adalah prinsip dari material handling. Yang pertama adalah prinsip perencanaan, prinsip standarisasi, prinsip kerja, prinsip ergonomis, prinsip beban satuan, prinsip pemanfaatan ruang, prinsip sistem, prinsip otomasi, prinsip lingkungan, dan prinsip biaya siklus hidup. Lalu, pengaplikasian pada sektor industri. Yang pertama adalah sistem konveyor otomatis. Sistem konveyor otomatis merupakan pilihan terbaik untuk memindahkan bahan baku, bekerja dalam proses, dan barang jadi. Desain dan jenis sistem konveyor penting untuk ditentukan dengan benar, untuk memastikan bahwa produk tidak rusak. Mendapatkan nilai terbaik dan sistem konveyor sesuai untuk melakukan feeding peralatan otomasi yang lain. Yang kedua dalam pengaplikasian pada sistem industri adalah penanganan palet otomatis. Sistem penanganan palet otomatis terdiri dari peralatan yang dapat menumpuk atau mendistek palet kosong dari berbagai ukuran, bentuk, atau konstruksi material dan mendistribusikannya ke lokasi tertentu dalam operasi manufaktur atau pergudangan. Yang ketiga adalah robotic stacking system. Robotic stacking system akan secara dinamis mengurangi biaya tenaga kerja, mengurangi cedera, meningkatkan kualitas produk atau paket, membantu kekurangan tenaga kerja, musiman, dan mengurangi rekaman persegi yang diperlukan untuk operasi yang sama, yang dilakukan secara manual. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang konveyor. Perangkat konveyor telah menjadi bagian dari aktivitas industri sejak lama, khususnya pada bidang penanganan material atau material handling. Penanganan material melibatkan beragam aktivitas seperti transportasi, memindahkan barang dari poin A ke poin B, menyimpan, hingga melakukan kontrol bahan, di mana quality control dibantu dengan adanya konveyor, hingga hasil produksi. Proses ini berlangsung sejak dari proses produksi, distribusi, konsumen, hingga akhir pembuangan sisa material. Semua ini dilakukan dengan bantuan konveyor. Pembagian aktivitas penanganan material terfokus pada metode yang digunakan, perangkat mekanik yang terlibat, sistem pengolahan, hingga kontrol yang dibutuhkan untuk mengolah fungsi-fungsi yang diinginkan. Dalam perkembangannya telah diciptakan berbagai jenis dan tipe konveyor yang digunakan dalam banyak aktivitas di bidang industri. Perangkat konveyor mulai digunakan
sebagai sebuah alat sederhana yang berkembang dalam hal kompleksitas hingga manfaatnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan jenis-jenis dari conveyor. Yang pertama ada conveyor gravitasi, di mana conveyor ini menggunakan kemiringan dan gaya gravitasi untuk memindahkan produk atau materialnya. Yang kedua ada belt conveyor, di mana sesuai dengan namanya, belt atau sabuk. Conveyor ini menggunakan sabuk untuk melakukan perpindahan material ataupun produk. Yang ketiga adalah roller conveyor, di mana conveyor ini menggunakan roller untuk melakukan perpindahan material ataupun produk. Yang keempat ada flat atau bucket conveyor, di mana conveyor ini menggunakan bucket untuk melakukan perpindahan material atau produk dari tempat tinggi ke tempat rendah. Yang kelima adalah overhead conveyor, di mana conveyor ini ditanamkan rel di atas langit-langit untuk lalu digantungkan. Jadi perpindahan itu akan menggantung material ataupun produknya. Yang keenam itu ada tabletop chain conveyor, di mana conveyor ini menggunakan chain atau rantai, biasanya dikhususkan untuk material atau produk yang berbentuk silinder ataupun botol. Yang ketujuh adalah magnetic slide conveyor, di mana conveyor ini memanfaatkan prinsip magnet untuk melakukan perpindahan produknya, dan produknya itu biasanya memiliki unsur magnet juga, jadi saling menarik untuk melakukan perpindahan produk. Kategori peralatan material handling. Yang pertama, alat penyimpanan dan penanganan, di mana material handling dikhususkan sebagai tempat penyimpanan material yang digunakan saat proses penerimaan dan pengiriman barang. Tipe ini dirancang untuk memanfaatkan ruang vertikal sehingga gudang dapat menampung lebih banyak produk. Yang kedua, peralatan penanganan material massal, di mana peralatan yang digunakan untuk menyimpan, mengangkut, dan mengendalikan bahan dalam bentuk yang besar ataupun banyak. Yang ketiga, truk industrial, di mana tipe ini merupakan berupa kendaraan atau peralatan yang digunakan untuk memindahkan material. Yang keempat adalah sistem rekayasa. Jenis peralatan material handling ini melibatkan sistem-sistem yang lebih rumit dengan banyak komponen, biasanya digunakan untuk otomasi di gudang penyimpanan. Oke, berikutnya adalah kesimpulan yang telah kami buat.